Komplit kan? Tidak seperti biasanya. Ya. Ada yang berbeda ini Mas. Ya iya. Ini sajian ini benar-benar serasi. Wah. Benar-benar serasi, komplit. Ya, ya, ya. Dan ini ada tambahannya yang berbeda. Apa? Tahu. Iya, tahunya. Ini biasanya serasi. Ini biasanya nggak ada ini. Betul. Ini setoran baru atau gimana? Ya memang ya memulai kerjasama baru. Iya, ini awet toh. Langsung bisa jawab, bener seneng aku. Iya. Iya loh, gaduh berarti. Jadi kan pas ketika mungkin disuguhkan terus di ini asik. Termasuk ini yang masih mentah. Digoreng tambah cocol. Wah. Ada cocolnya. Ini sudah digoreng kok. Nah ya digoreng dulu toh maksudnya, yang ini digoreng dulu toh Mas Yanto. Ya, itu yang masih mentah. Ya. Tapi Tapi ini kalau sebenarnya juga sudah matang. Sudah mau pengen matang, makan nggak ya apa-apa. itu seperti bandeng kok. Bandeng itu juga sudah Ya. matang. Nah, masa langsung kayak gini. Boleh, apa? Tanya aja sama boleh, Mas. Ya. salah. Yang bener aja. Iya. Wah, ya nggak pede kita makannya ya. Iya. Ya sama itu dengan bandeng, pindang itu juga sebenarnya matang, sudah matang. Sudah matang. Tapi Oh, ya itu orang kulino. Iya. Ya, nggak apa-apa. Pakulinan tadi kan. Kok tanya ini berarti ini yang produksi Pak? Iya. Iya. Kebetulan tadi kan Tapi acara ini belum dibuka. sekali-sekali jangan dibuka teman. Oh iya. Udah. Maksudnya mengalir gitu loh. Nah, Ya disapa dulu kan. Oh, baik. Pemirsa Ya. di rumah. Tak buka dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, malam hari ini kita bersua dengan acara yang selalu menyajikan makanan-makanan. Oh iya, wedangan. Oh iya, buat teman-teman yang ada di Taman Indria toh. Pemirsa yang ada di pemirsa yang ada di Semarang dan sekitarnya. Kota Semarang, Ya. Kabupaten Semarang, Ah. Demak, Kendal, Ya. Kudus, Purwodadi, Grobogan, Kok? Solotigo, sebagian Boyolali, sebagian Sragen, Wush. itu sudah bisa menikmati di TV di kita. Wah, TV. alhamdulillah, ya Allah. Banyak sekali tadi kota-kotanya itu. Ya, karena saat ini pancarannya ada di Gombel. Jadi yang TV Gombel. bukan. Mancarnya TVRI. Ya, mancarnya ya itu maksudnya TVRI ada di Gombel dan daerah-daerah yang tercover itu. Alhamdulillah. Silakan Bisa pemirsa. link juga tanpa parabola pun Betul. bisa. Betul. Bisa menyimak menikmati melalui TV digital. Ya. bisa pakai set box maupun TV-nya memang sudah TV. Ya, sudah langsung Ya, beli. ya sekarang. Yang sekarang sudah Ya, sekarang digital. TV-nya sudah di perangkat TV-nya sudah dilengkapi biasanya. Ya. Nah, kalau yang baru lawas Ya. ya harus Termasuk beli. Bandungan ini. Semarang. Ya. Kabupaten ya Pak ya? Ya. Ya, kabupaten masuk juga. Masuk berarti. Masuk. Nah ini orang di rumah juga lihat ya? Lihat. Ya, lihat Dan ini. beliau-beliau yang melihat tahu bahwa kita ada di acara Wedangan. Sampai lupa. Tante nikah mah. Ya, iya. Nah, wedangan hari ini Ya. kita mendatangkan narasumber Bapak. Tahu serasi. Kayak tahu serasi. Kan namanya. Ini namanya Oh. tahunya serasi. Tahu itu Nama orangnya. Oh, lah namanya Pak siapa tuh tadi? Pak Zainal. Pak Zainal siapa? Zainal ada Zainal cukup cuma Zainal aja. Zainal. Biasanya itu Zainal Mutakin. Iya, iya. Zainal Ahmad. Iya. Tapi kali ini cuma Zainal. Ini saya sebenarnya tahu. Apa? Zainal tahu. Oh, iya. Panggilannya kayak gitu. Enggak. Enggak juga. Salah meneh. Salah Iki jelas. wis awal yang buruk kayak gini terus. iki. Oh, biasanya gitu. Pak Zainal. Nggih, ini produksi tahu serasi merek AM. Ya. Amin tuh Ahmad. Apa? Arto Moro. Wah, ya. Filosofinya itu masuk itu loh. Maknanya uangnya datang Dia gitu. datang sendiri. Datang sendiri. Rizkinya. Maka dibuka dulu acaranya. Ah, lo buka wae lo. Maksudnya tahunya yang dibuka. Nah, ini mereknya tahu serasi. AM tadi ya. AM tadi. Serasi itu ya. Arto Moro. Kemudian ini benar-benar tulisan kanji yang Cina apa Jepang ini ya?
Ini Cina nih. Cina ya? Cina ya. Tionghoa. Artinya enggak, Pak? Enggak, artinya apa ini sebenarnya? Wah, cuma karangan aja. Ini tahu terasi kan. Iya. Tapi perlu tahu loh. Siapa tahu Lezat ini dan enak gitu. Malah semoga bener loh ya. Semoga. Soalnya saya khawatir kalau ini nggak ngerti artinya. Terus ini ya kalau bener bagus itu maksudnya. Dulu siapa yang ngasih ini tulisan ini? yang ngasih itunya. Kalau yang ngasih ininya itu tuh yang bawaan dari sananya itu yang bikin pertamanya Sablonan? tahu. Enggak, yang pertama bikin tahu serasinya ini kan orang Cina sebenarnya. Oh, Tionghoa. Awalnya. Dan terus di gimana? Bandungan sana kan orang Cina yang bikin tulisannya ada Cina gitu kan. Cuma ngikut-ngikut aja. Jadi tukang sablonnya kok ya cuma Mengikuti. ngikuti itu, lihat-lihat itu. Tukang sablonnya aja nggak tahu. Enak ya, Enggak tahu. Enak banget ini. Lembut ya? Kenyal. Ini kalau segini berapa harganya, Pak? Ngambil di rumah itu 6.000, Pak. Ambil di rumah 6.000. Tapi kalau sudah ke pengecer itu Pengecer itu ya sampai 9.000, 8.000. bukan 10.000 mungkin ya. Oh iya 9.000 karena ini 10 jumlahnya. Oke. Lah dulu ceritanya gimana jenengan kok kenal sama orang Tionghoa itu? Kok Cina Iya, ya. orang Ya bukan kenal tapi kan dulu waktu itu kan saya sering pertama kan saya bikin tempe gembus. Kan tempe gembusnya kan ampasnya dari tahunya ini. Terus saya ngambilnya itu di tempat pabriknya situ tuh yang orang Cina itu. bahan baku tempe gembusnya bahannya dari situ. Dari situ. Ini masih berkembang kalau tempe gembusnya. Masih ini enggak Apalagi tambah tahu kan otomatis kok ampasnya Iya, dipotong. ampasnya kan Otomatis berarti jadi. gembus terasi. gembus serasi. Iya, di Bandungan gitu. Benar, gembus serasi. Oh, bener kalau ini bener, Pak. Belum jadi tempe jadi gembus ada susu kedelainya, berarti susu Susu kedelainya juga. Iya dong. Jadi di sana kan ada tempe, tahu sama susunya itu kan namanya juga serasi semua gitu. Itu satu kampung begitu ya, Pak? Satu kampung itu yang produksi ada lainnya ada 6 kan. Itu namanya sama semua ya, tahu serasi? Sama semua, cuma ini aja mereknya AM-nya, ada yang AB, ada yang AS kan gitu kan. Tahu serasi itu memang khas Bandungan. Khasnya Bandungan gitu. Itu seperti tahu Sumedang gitu. Ya, Jadi tahu Sumedang tapi ya mereknya ya misalnya Macam-macam. Kalau Kediri itu ada tahu takwa. Oh. Nah, itu setelah beriman. Iya, makanya itu Bertakwa. ada. Namanya tahu takwa lebih Itu besar. jangan-jangan nanti ada tahu koko. Karena ada baju takwa. Sampai situ. Ya udah kita pengen tahu lokasinya di sana. Pengen tahu dari tadi saya sudah makan tahu gitu. Pengen Pengen tahu. tahu, bukan tahu. Nah, Pengen Mengerti, tahu. pengen mengerti ya. Pengen ngerti. Pengen ngerti. Oke. Bagaimana cara proses Ya. Kita pembuatannya? langsung saja lihat ini. Langsung saja. Ya. Ini ada tugu gunungan. Baru tuh. Wah, Wih, ini. kasih Pak. Nanti yang ngambil kontributor itu Pak Sri. Oh iya dah. Delaynya. Delaynya. Ini gembusnya. Tadi gembusnya. Ya kan. Pak Zainal. Ini apa ini? Tepung apa Gembus ini? tadi ya. Tempe gembusnya. Betul gembus. Oh, karena nambah ragi. Ini kedelai. Susu kedelainya disaring dulu. Jadi ya, pasti ada ya setiap Ada. produksi itu. Itu gulanya sudah campur sekalian gitu. Oh, ini tahunya ini. Sudah, Tahunya sudah ini. ya, sudah. Oh, nyetarnya pakai kain itu ya. Mori. Kain kecil-kecil gitu lah, potongan Lain kecil. Wah, lah kayak koncoku. Oh, senyum-senyum itu siapa itu? Oh, gue yang koncoku. Bendara wih. Oh iya dong. Bang Pak, kopi. Iya, iya.
Oh, iki ya kancaku. Ini Mbak enak. Enak nih, seneng aku. Tahu Serasi, Bandung. Nggih. Ya, ya, ya. Lokasi rumahnya di mana Lokasi jenengan rumahnya produksinya? di Dusun Telogosari. Telogosari, desa Desa Banyukuning, Banyukuning, Kecamatan Bandungan. Iya. Oke. Itu memang di Telogosari itu udah terkenal. Itu ya? sudah terkenal tahu gitu. Sejak tahun berapa jenengan mulai proses Tahun Ke 2000 tahunya itu? tahun 2010. 2010? 2010. Itu ide sendiri, saya pengen buat tahu atau memang diajak sama orang Tionghoa itu? Enggak ya, cuma ide sendiri kan. Nama apa tuh istri saya dulu kan kerja di situ kan gitu kan. Ilmunya terus dapat. nah ilmunya dapat cara terus kalau apa dapat tahu gini kan 1 kilonya jadi berapa, keuntungannya berapa kan dia selalu tahu. Nggak terlalu kepingin gitu ya. Ya udah mandiri aja. Mandiri gitu. Terus mandiri dibuka bikin sendiri gitu. Kalau size-nya apa? Ukuran tahunya apa? Saat ini produksi yang ini saja, yang ukuran ini saja. Ada yang lebih besar lagi. Ini kan harganya ada yang 7.000 ngambil di rumah. Terus ada yang lebih kecil lagi. Dari Ada ini yang ada yang ada yang 5.000, kecil lagi. ada yang 6.000, 7.000 gitu. Kalau dari rumah gitu. Oh, berarti ada ukuran Sendiri. 3 ukuran tadi kan? 3 ukuran. Oke. Terus kalau di kemas seperti ini bisa tahan berapa hari, Pak? Kalau di luar kulkas ya 3 hari, 4 hari. Di luar kulkas? Di luar kulkas. Oh, iya, Tapi kalau sudah masuk kulkas ya Bisa lebih lama tentunya. Gitu. Lumayan ya, udah di luar kulkas 4 4 hari. 4 hari. Tapi nggak sampai 4 hari mungkin juga sudah. Sudah habis. Sudah. Sekarang jenengan produksi berapa kilo, Pak? Itu produksinya itu kalau semua apa sing wangi niku kabeh teko kan nggih sekintal kan sekintal lebih gitu. Tapi Nah, kalau berapa karyawan jenengan kalau 1 kintal itu ya 7 karyawan, 6 karyawan. Tapi 1 kintal itu pasti habis, Pak. Kalau ada barangnya Pasti habis. Oh, pasti berarti harus habis. dipertahankan, Pak. Iya, tapi kan Karyawannya kan Pak ya. sing ngewangi sing karyawan kan misalkan gitu kan. Oh, susah kadang, Pak, cari karyawan di sana. itu susah. Soalnya kan di sana banyak kerjaan juga gitu kan. Di wisata-wisata tempat tahu juga banyak. Oh, iya. Oh ya, Bandungan kan daerah tinggi ya, Pak ya. Iya, daerah tinggi. Ya kita gilir aja. Kamu hari apa, non? Gitu. Apa ya? Namanya apa ini? Oh, ini Oh, nyicipi maksudnya? Ya, Nyicipi. bebas. Ya. Oh, berarti ini sebenarnya kan sesuatu yang memiliki prospek yang baik begitu. Jadi misalnya, apalagi penyen kan ada di MTA cabang Bandungan ya. Iya. Itu bisa dari warganya memang ada yang juga di Serasi juga? digabung di Tahu Serasi ini. Belum ada. Oh, belum ada. Jenengan ini. Mengawali Pak ya. Pak. Iya. Itu sehari dalam setiap harinya itu mulai berproduksi jam berapa, Pak? Mulai produksi jam 7 jam 7 jam setengah 8 kadang. Nggih. Sampai selesai gitu kan. Selesai Itu berapa? kerjanya kan seperti borongan gitu. Oh. Jadi satu orang kadang-kadang 17 kilo itu harus selesai gitu, harus selesai. Selesainya itu sekali bikin kan itu. Kalau selesainya kok cepat ya cepat pulang. Berapa jam kalau 17 kilo tadi misalnya? Itu satu orangnya itu kalau tenaganya itu cepat itu ya paling jam setengah 8, jam 8, jam 4 ya? pulang gitu. Jam 4 kok, jam 8, jam 4 pulang. Jam 8 sampai jam 4 itu. Sore ya. Oh, 8 jam Loh, nah, berarti. terus itu nanti
jualnya setelah itu gitu atau gimana maksudnya kan? Ya tadi seperti itu kan, tadi dicetak terus dikasih ke sasak ya, tempat itu, terus ya saya kemas gini, langsung dikemas gitu, langsung diambil bakul. Sasak itu dikeringkan itu Mas? Enggak, maksudnya Ditiriskan, ditaruh ditiriskan. seperti apa itu, ya biar kering di situ. Tadi Iya, ada seperti itu. ada anyaman bambu tadi. Nah, anyaman bambu tadi ya. sasak. Iya, sasaknya. Tuh tambah bunder. Oh, duwi bolong-bolong kok. Bolong-bolong Gitu, kotak-kotak Pak. nggih. Nanti nggih, netes iya. itu airnya ke bawah. Tampaknya ora bolong. Bolong sih, bolong. Bolong, tadi bolong. Stylenya piye? Rasa. Bolong-bolong tadi memang untuk meniriskan. Iya, bolong. Iya. Iya. Nah, terus harga tadi sudah? Sudah. Ada 3. Kalau penjualan jenengan itu diambil barangnya atau jenengan store itu? Ya ada yang ngambil seperti itu kan. Kalau soalnya kan harganya tadi kan ada ngambil di rumah 6.000, tapi diantar kan kadang-kadang 7.000, Yang antar 6,5 gitu. Ya, saya sendiri gitu. Ke mana Pak? Pasar-pasar? Ke pasar-pasar gitu. Kalau yang jauh-jauh ya diambil sendiri, kadang dibawa sore ngambil, pagi dijual. Langsung cash itu bayarnya? Cash gitu. Kadang juga ada yang titipan juga, tapi jarang. Titipan? Gitu. Maksudnya ya aku naruh di warung-warung. Kalau nggak laku saya ambil. Gitu. Kalau kahanan pas lagi sepi kan, yang penting gimana caranya ini dapat Keluar. cari uang kan gitu. Jadi Itu kalau bahasa dititip-titip. Indonesia. Kondisi, situasi. Kalau situasi lagi sepi. Nggih. Paling rame waktu apa Pak? Paling ramai itu hari raya. Hari raya, Idul Idul Fitri. Fitri. Nggih. Itu bisa Ramadan itu produksi. juga sudah mulai rame ya, untuk buka puasa atau sahur gitu. Itu ya mulai puasa tanggal 15 itu kan sudah mulai ramai. Pertengahan ya? Nggih, pertengahan gitu. Itu berapa kuintal? Ya kalau itunya itu tergantung sama Orangnya orangnya tadi tadi. yang ngewangi tadi. Itu semakin Semakin banyak ya bisa iya, semakin istiqomah yang tetap ngewangi tadi semakin bisa mempertahankan Iya. pintalnya. Istiqomah ngewangi. Istiqomah tak kira gue bahasa istiqomah ngaji. Ya iya. Istiqomah ngewangi. istimewa sing ngewangi. Dele impor Pak? Dele ya impornya. Impor kan? Yang impor ya. Itu delenya yang warna hitam apa warna putih ya? Bola hijau itu yang kecoklat-coklatan gimana itu ya? Coklatnya. Putih berarti. Apa enak dele hitam? Ada no. Ada. Ya enak dele. Oh, nggo kecap kayak. Ya kecap itu dele hitam. Iya toh? Ya. Ya, mungkin ya. Iya. Oh, iya. Pak kene aku kecap. Iya, tak ada. Ireng enak. Beli Tapi itu impor. Apa pertimbangannya jenengan kok ambil yang impor Pak? ya untuk buat tahu bagus ya Pak ya. Saya belum tahu sebenarnya yang apa? Yang Ya, adanya itu impor yang adanya itu ya aku pakai itu gitu. Di tempat saya nggak ada yang dele yang seperti itu lokal gitu kan, nggak ada. Berarti kan nggak ada, mungkin saya Adanya nggak di tahu pasaran gitu. itu ya. Baik selama ini jenengan belinya ya. Belinya yang itu. Ini putih kan juga impor itu. Heeh. Ini yang impor. Iya gitu, tapi kan kadang-kadang dari sananya kan bakul kedelainya itu kan nyetori saya itu ya sudah itu. Itu. Berarti ya satu macam saja Satu ya. macam ya. Ini karena telepon atau Ya, dikirim gitu. telepon gitu kan. Telepon nanti habis telepon kan gitu. Iya. Kemudian kalau Apa lagi? cak masaknya ini, Pak, ini apakah memang hanya digoreng saja atau mungkin di Tahu gejrot. ya Bacem. bacem itu. Ini kan Enak ya Pak dibacemnya. Enak ya. Nah, juga nek dari sini kan namanya tahu kepel. Ya. Oh ya. Ya, Bisa aku sok Ya, ngomong. akar rotok bunder atau Bener ono kiri itu oke berarti enak. memang istilah kepel. bisa juga dimasak lain. bisa Bisa juga. lah, tinggal Tapi yang kan beli lah. Kalau di Bandungan itu kan khasnya cuma digoreng, sama kecap gini aja gitu. Kalau misalkan mau di pelas atau gimana gitu nggak bisa. Pelas itu pelas ya apa kok? Tahu kok sih dipelas tuh. tahu Ya, saya dicampur ini juga pelas dari itu. dele Tempe, sih. tahu, Tapi biasanya kan. dia dibungkus gitu. Oh, anu mungkin apa? Pelas, Tumpang. botok,
kayak bungko. Itu dari dele. Ya pelas ya itu. Oke. Kuwi ketok wong desa ora kaya wong desa. Nek sing anu ning nggen alun-alun. Aku weton kandenge apa jenenge? Andeng ya bodoh no. Itu sing kaya Gembrot. gembrot. Gembrot ya apa? Lemu banget. Gembrot banget. Ya tergantung yang beli berarti ya. Iya. Wah. Tapi kalau domba dongan ya cuma itu, cuma digoreng, Ya, ya, kasih kecap sama Jenengan lombok. jual gorengan mboten? Mboten. Mboten. Jadi Jual tahu gitu, jual gorengan gitu. tahu enggak maksudnya tahu yang digoreng. Enggak. Jenengan yang jualnya yang Yang ini ya, masih itu bungkusan itu yang penting jual. ini masih ada airnya, Pak? Enggak. Memang seperti ini atau Itu Seperti karena itu. belum kering betul. Tadi kan belum Biasanya. masih Kalau tahu anget. memang Tadi kan langsung tahu kan dibungkus itu menguap itu kan. Oh. Terus ada airnya gitu. Iya. Tapi baiknya Empuk itu ya banget jangan ya, sampai boleh ada airnya gini kan, kalau ada airnya kan cepet kecut. cepat kecut. Oke. Nah iya, oleh sebab itu harus Nek penelitiannya. daerah sini tahu itu iris. malah Semakin ember itu ada airnya itu. Oke. Tapi kan itu kan cuma biar nggak ayit toh. Oh, Tahunya ayit. itu Ayat sebenarnya itu apa? Lanjut itu. Ayat itu ya air lendir. ada lendir-lendirnya. Oh, gitu. ngiler. Iya. Iya, ayat. Ngiler ini yang kepingin kayak. Hmm? Nggak turun. Gila. Ngecas. Aduh, sedih aku. Yang sebagian lagi ada kayak gini. Kayak mikir aja. Ah, itu tuh rambutnya karepnya diputin. Kayak ngene ya ta. Nah, Enak kaya gogon malah. Gua Pak tunjuk, Pak. Niki nggih guyonan ngeten iki ya, Pak. Men kersane mboten. pemirsa dimanapun Anda berada, Oh ya. Anda ingin tahu? Silahkan langsung saja ke Tahu Serasi. Serasi. Nomor handphone yang bisa dihubungi jenengan, Pak? Kok nggak ada ya sini ya? Kenapa lah Pak? Langsung aja tampilkan di situ. Jadi kok nggak ditampilkan nomor handphone tuh Pak? Udah nulis tadi di sana. Belum ada. Oh ini, Pak. Nomor ini Nah, aja yang itu ya. 088. 22 Heeh. 6838 Iya. 512 Wih. 088 22 gitu 68 38 512. 512. Ya. Nah, Anda bisa langsung beli untuk dikonsumsi Atau pengen tahu pengen tahu tentang bagaimana cara memproduksi atau pengen kulaan tahu Juga bisa di juga situ. bisa ya. jadi distributor utama. Bisa. bisa. Tapi jenengan perlu nambah orang yang mau datang. Orang ya gitu. Siap-siap nih Pak, mungkin baru promosi di sini nanti nih mau. Siap insya Allah. Ya. Siap lah. Nah ini sudah jadi untuk karyawan dari tetangga-tetangga atau? Tetangga-tetangga juga ada yang tetangga kampung. Gitu juga ada, satu kampung juga ada. Jadi memanfaatkan. Ada sebenarnya banyak di mana ya orang. Enaknya gimana dah? Enggak, maksudnya ada yang dari lain kecamatan juga ada. Ada juga yang dari situ saja juga ada. Gitu. Tetangga-tangga gitu. Ya, ikut bantu. Dulu awal jenengan berwirausaha ini berapa Pak jenengan memulai 1 kilo saja atau 2 kilo atau 5 kilo atau gimana? Ya, pertama dulu bikinnya cuma 20 kilo pun 20 kilo. 20 kilo yang rewangnya tadi tuh itu ada 7 kalau nggak salah. Tadi apa nggak ada hasilnya malah rugi gitu kan. Kita kan lagi belajar kita kan banyak pengeluaran lah kan banyak untuk bayar karyawan tapi hasilnya nggak ada. Waktu itu sudah yakin. Langsung 7 gitu loh. Nah ya maksudnya 20 kilo itu apakah sudah yakin ini mau dijual atau sudah memang membuat prototipe tahu yang sudah jadinya bagus gitu loh. Sudah kan itu kan dulu kan istrinya kan kerjanya di situ. Istrinya siapa? Istri saya. Istrinya. Itu kan kerjanya di tempat tahu gini tapi nggak bikin tahu tapi dia tuh selalu apa ikut hitung-hitung gitu kan. Jadi dia terus lihat tahunya caranya bikin gitu kan dia tahu gitu terus ya pengen
pengen mandiri. Kenapa saya kerja bang? Saya bisa bikin kan gitu istrinya, istri saya. Ya, berarti memang waktu itu bekal pengetahuan tentang tahu itu sudah dimiliki. Sudah dimiliki. Dan pertama kali langsung 20 kilo. Dikerjakan 7 orang. Padahal penjenengan kalau sekarang ini 100 kintal, 100 kilo, 100 kilo bukan 100 kintal. Itu 7 orang tadi juga ya. 7 orang mesian. Kan manajemennya dulu itu masih ya, masih kurang, belum bisa gitu. Tahu hasilnya, tahu bikinnya, tapi nggak tahu iki nek 20 kilo kita gawe wong piro to, men iso iki gorong iso sing ngitung sing model sing ngoten niku. Dadine gawene nggih toko. Sekarang satu orang ini bisa 20 kilo itu. 20 kilo. Bisa. Satu orang. Cukup satu orang. Dan deli sekarang harganya berapa Pak sekilo? Wah, sekarang itu tadi saya beli itu 11 kilo, 11.000. Oh, 1 kilo ya? 11.950. Jadi 12.000 kurang 5.000. Oh, 12.000 kurang. Satu kintalnya satu itu kan 1.200.000 kurang 5.000. Itu kategori mahal, Pak? Mahal. Dibandingkan sebelumnya. Waktu-waktu lalu kan kita waktu pertama bikin 4.500. Ya itu tahun. Ya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ini mengalami kenaikan jenengan terasa banget, terus menaikkan harga penjualan enggak? Sebenarnya sih ya sebenarnya enggak terasa banget sih, namanya terasa tahu banget itu. Namun mau tahu ini mau dijual berapapun 5.000 atau berapa, insya Allah dapat untung juga. Misalkan ini enggak dapat untungnya kan ampasnya tadi sudah untung. Semuanya semua kan bisa menghasilkan jadi uang gitu. Airnya jadi susu kedelai. Ya kalau nggak bisa kalau airnya, yang sebenarnya susunya kan ini susu kedelai tadi kan, kalau dikasih bumbunya itu kan jadinya tahu ini gitu. Jadi nggak bisa misalkan susu airnya jadi susu itu nggak bisa. Oh gitu. Berarti airnya itu dibuang. Airnya diminta sama tetangga untuk kompor sapi. Oh, kompor. Mantap nih itu. Mantap di lemu. Oh gitu toh. Oh lah berarti pembagiannya ini dijadikan susu terus ini dijadikan tahu gimana? Ya enggak. Tadi kan deli kan sudah direbus, sudah diseleb tadi kan. Terus disaring. Terus dimasak sampai mendidih itu kan. Disaring itu kan sudah jadi susu. Disaring itu sebenarnya udah jadi susu. Ya udah, tapi kan masih mentah. Masih mentah kan. Terus ampasnya ini jadi gembus. Ya. Terus airnya ini tadi bisa jadi susu, bisa jadi tahu. Bisa jadi tahu. Iya. Ya, sebelum jadi tahu itu sudah disusu dulu. Jadi setelah jadi susu nanti kasih bumbunya tadi kan. Bumbu baru untuk jadi susu. Tahu. Bumbu tahu tadi. Oh, bumbu tahu. Obat ya jalannya. Obat. Iya. Berarti itu bisa hanya dibuat susu saja sebenarnya juga bisa ya, Pak? Bisa. Jadi tidak dibuat tahu misalnya khususnya buat susu ya bisa sebenarnya. Bisa. Atau membuat tahu saja tidak membuat susu. Nggak bisa. Bisa juga? Iya nggak bisa. Kan lewatnya harus susu dulu. Lewatnya susu. Sebenarnya kan susu dikasih obat. Ini susu terus dikasih obat. Tadi kan dia tuh ya harus susu dulu berarti. Jadi kalau tempe kan dele, kayak ragi, tempe jadi tempe. Iya. Oke ya lagi ngerti toh. Gitu ya. Iya toh Pak, lagi ngerti. Rumah saku mengerasi di toko yang ngono kok. Tak kira itu susu. Endapannya itu saya kira jadi tahu. Jadi tahu, aku mikirnya juga gitu. Enggak, salah. Iya. Salah. Nah wis dilurus karo Pak Zainal Mutakin kena kok. Baik pemirsa, Anda yang ingin bertanya melalui telepon silahkan di 0271 6793000, SMS via di 0811 255 3000. Ini ada pertanyaan dari Pak Tri Purwadadi. Pak Tri, apa sekarang TV-nya sudah bisa, Pak? Bisa, no? Sudah. Dan STB-nya berapa harganya?
Waduh. Itu di toko elektronik itu. Ya di elektronik paling harganya Macam-macam ada 100 sampai 300. Ya pokoknya akan bermacam-macam Macam-macam. tergantung apa lah pokoknya. Ya di Purwodadi insya Allah bisa, sudah bisa. Gitu. Coba aja Pak. Ya. Bukan. Ini loh, coba tahunya maksudnya. Oh, coba. Ini sudah bolak-balik dicoba. Ya saya agak batuk sih, jadi nanti batuk-batuk. Oh ya. Ya. Ya, ya. Nah, Boleh. jadi pasnya ketika apa hangat-hangat dicocol ini terus sama apa Sama teh susu atau kopi. kedelainya. Oh ya Susu kalau ding. kalau tahu begini apakah perlu ditambah garam atau gula gitu Pak? Atau Ya memang harus sudah? ada gitu. Oh, harus ada juga? Ini kan sudah rasa walaupun nggak dikasih bumbu langsung digoreng kan sudah enak gitu kan. Tadi sudah dikasih bumbu-bumbu di rumah gitu. Apa aja Pak bumbunya? Itu cuma garam, Garam? Sama? garam biasa. Bawang? Enggak, cuma garam. Cuman garam saja ya. Oh. Garam itu pas ini nyampur Udah enak sama Pas nyampurnya itu tadi sudah susunya tadi berarti campur itu sama obat itu tadi Iya, itu udah sama garam. tadi sudah dimasak tadi tuh susunya tuh kan baru dikasih. Kalau Dikasih dikasih garamnya tadi. bumbunya itu bacem itu apa juga nanti jadinya jadi langsung tahu bacem gitu. Jadi tinggal goreng gitu ya. Iya, tapi Ya mungkin Ya, ini maksudnya dalam sebelum jadi anu ya sebelum di iya juga. ya iya kan Tahu mudah kalau dikasih iya bacem. enggak ya. Ampun dengan turuti kan ini guyonane lho. Aku kan ini dikasih uyah asin dah. Oh perang ini wae Pak Piye, dengan piye, Mas? sisan gawe kemasan gitu. Kemasan bubuk khusus dadi bacem. Nah, Loh, lah iya kalau dibumboni bacem sasetan, bacem sasetan. susu ibu bacem. Lah iya maksudnya begitu. Jadi nanti kalau sudah gini lah silakan ini digoreng sudah jadi tahu bacem gitu maksudnya. Ya ora dadi tahu malah dadi. Ambo aku ora ngerti aja ini. Malah dadi susu bacem. Kalau di sini itu ada yang mengatakan ini tahu susu. Tahu susu. Sebenarnya tahu susu itu kan ada sendiri juga. Ada sendiri? Di sana juga ada gitu tahu Itu susu. apa perbedaannya tahu susu sama tahu yang kayak Kalau gini? tahu susu sebenarnya saya nggak tahu. Nggak tahu benar. Itu ditambahi susunya atau gimana? Kan Lo enggak sebenarnya tahu kok ya janjian peksa. aku sempat maca iklannya gitu loh, kon grup sekolahan Itu ini khas tahu. daerah mana ya? Saya lupa ya. Yang penting kalau di pasar-pasar itu juga ada, tapi Ini khasnya ngarani mana? tahu susu. Tak kira ya sama seperti ini kan prosesnya melalui susu dulu. Tapi beliau enggak tahu. Mbok tahu toh, Pak? Nggak tahu saya kan. Enggak tahu ya. Dipaksa tahu. Jangan dipaksa. Iya, nah itu prosesnya seperti itu. Nah, perkembangan seperti apa Pak? Ini masih menjanjikan Pak? Bisnisan seperti ini? juga masih menjanjikan juga. Masih ya? Masih. Jadi kalaupun tambah 2 kintal misalnya 2 kintal sehari pun sebenarnya habis apa? Insya Allah habis juga. Habis. Sebenarnya kan Gimana? satu Jangan kintalnya kelihatannya itu kan sebenarnya mau curhat kurang atau mau gitu. Tahunya itu masih kurang walaupun 1 kintal sehari Kebutuhan itu. tahu itu Kebutuhannya masih kurang. Gitu. Cuman produksinya dengan masih Nggak ada, kurang tenaga gitu. itu tenaga bisa dipakai mesin semua nggak Pak? Produksi tahu? Nggak bisa, itu ciri khasnya ciri tahu Bandungan itu kan dibuat secara manual. Dibuat manusia, Manusia manual, nggak pakai mesin, nggak pakai. belum digital. Namanya nama orang Cinanya itu kan sebenarnya juga masih meresnya itu juga masih pakai tangan. Terus tadi ini kan di press itu kan dia juga masih ada batu ditumpang ke ngoten niku. Nek sing kadang niku kan nampun beto kados dongkrak ngoten niku. Nah niku nek sebenarnya Cinanya malah nggak mau yang seperti itu. Harus nggak juga nggak tahu sananya sendiri. Itu Cinanya sudah tua Pak? Sudah. Udah tua. Tapi yang bikin kan yang nggak tua juga. Mungkin itu jadi standarnya mereka. Bisa jadi orang tua tetap kolot kadang-kadang harus seperti ini nggak Itu boleh. masih hidup Pak? Masih produksi hidup. juga? Masih. Itu Bu, kalau nggak salah itu dari tahun 82 atau 72 gitu. Produksi pertama tahu serasi itu di Bandungan itu. Berarti ini keluar anak-anaknya yang mau lanjutkan?
Tetangganya juga beliau itu. Ya masih apa keluarganya atau apanya itu yang melanjutkan gitu. Berarti ada nilai manfaatnya juga. Awal yang memproduksi satu orang, kemudian sekarang banyak masyarakat yang bikin juga. Mungkin dulu juga ikut karyawan di situ. Iya, waktu itu ada waktu dulu itu kan ada demo-demo itu Cina dipulangkan atau gimana itu reformasi otomatis itu. Ini kan yang bikin Cina kan Cinanya juga nggak berani produksi sendiri. Jadi karyawannya itu ada yang keluar terus produksi sendiri. Produksi sendiri hikmahnya di rumah bisa mandiri. Termasuk jenengan itu. Saya dulu belum tahu waktu itu. Nah, dulu jenengan pekerjaan apa? Kalau terus serabutan juga saya. Serabutan juga. Nah, sampai luar negeri juga pernah gitu. Apa, Pak? Ya pengennya mau bikin tahu ini kan dulu kan nggak punya modal, terus cari modal ke luar negeri juga mau bikin tahu seperti ini. Oh, mau mandiri itu butuh modal. Butuh Udah modal ke juga. luar negeri dulu. Kemana, Pak? Ke Malaysia dulu. Malaysia. Berapa tahun di sana? 2 tahun. 2 tahun di sana buat beli lahannya untuk mendirikan pabriknya itu kan dulu nggak punya gitu kan. Terus, sekarang sudah punya sendiri. Terus beli dari Malaysia kan beli tanahnya gitu, untuk beli. Jadi niat banget dengan mendirikan nih. Iya. Mendirikan pabrik tahu gitu. Iya. Niat kepingin gitu. Sebenarnya kan dulu saya bikin gembusnya, gembusnya aja sudah untungnya kayak segini. Wah daripada saya kerja nang bangunan wis tak gawe kayak gini kan. Nekuni ngeten. Lanjut kepingin banget aku pengen duwe ngene kan. Tapi apa isane tah gampang arep modal arep adol lemah ya ora lemah kan. Apa sing adol Mboten sing adol lah nggih. Adol lapangan ya seneni Pak Lurah kan. Seneni Pak Lurah. Terus lemah letter maju ya tekan luar negeri kan ngoten golek modal ini. Berarti niat banget kan. Niat banget. Niat banget arep gawe pabrik tahu. Dan itu baru 2 tahun di sana duitnya gue sih kurang. Masih kurang. Saya bojone kula sing kepengin ajeng mangkat. Satu tahun. 1 tahun di Malaysia enggak berhasil malah. Ada utang di rumah gitu. Wah, terus saya utang tonggo sisan sandene utang gawe tahun iki. Malah justru modalnya utang tonggo. Modal utang tonggo ngoten. Tahune niku. Lahane kan sudah lahane dari Malaysia, tapi kan untuk ininya lahannya pertama ya mah utang. Berapa meter, Pak? Itu 7 kali 9. 7 kali pabriknya itu. Udah milih sendiri kan enak, jadi nanti tidak ada anggaran untuk sewa. Iya, panjang kontrak gitu sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Clear nanti tinggal itu gaji karyawan sama produksi lagi. Iya. Kalau selama ini di Bandungan itu ada berapa peserta pertahuan ini, Pak? Kalau yang bikin itu ada yang ada 4 sama 10. Maksudnya 4 sama 10 14. Maksudnya yang di dekat-dekat pasar itu kan ada 4. Oh, 4 merek gitu. 4 merek. 4 orang yang punya itu kan. Terus di kampung saya itu ada 6. Gitu kan. 10 ya. Itu di Kecamatan Bandungan. Kecamatan Bandungan. Pak, itu apa mengeluarkan suara bising nggak, Pak? Iya, mesinnya tadi. Dieselnya tadi bising. Ya kalau di tempat saya tuh nggak ganggu tetangga, soalnya di pojok gitu, jauh sama tetangga gitu. Itu juga sudah jenengan pikirkan kalau nanti. Iya gitu, cara bikin buangnya limbah gitu kan. Kalau di tengah, misalkan di tengah kampung kan itu bisa mengganggu tetangga juga kan. Baunya. Yang dibuang itu limbah yang mana, Pak? Kan limbah tadi untuk buat nyuci delenya tadi kan masih mentah. Mususi dele kan airnya kayak kados mususi besar ini beras ini kan dibuang lah airnya. Itu yang dibuang yang itu airnya. Oh, enggak buat
komporan itu enggak ya? Enggak, tadi yang sudah asin tadi yang bikin Udah dibumbuni komporan. itu. Iya. Ya terus nanti cara Itu buang bau ya, lahan. yang- Bau kalau lama yang juga kalau cuci aja. cuma sekali aja enggak bau tapi kalau lama kan bau juga. Tetangga nanti kan ya komplain. Loh, gampang. padahal untuk komunitas pengusaha tahu ini apa ya, ngumpul gitu atau komplek bukan? Enggak. Oh, enggak. Sendiri-sendiri jauh-jauh juga. Nah, misalkan di kampung saya itu yang satu RT itu ada 4-nya itu yang satu RT itu yang ngumpul tadi. Tapi yang dua tadi juga satu RT tapi jauh gitu. Jadi nggak bisa misalkan limbah untuk dijadikan satu itu nggak bisa. Terlalu jauh. Misalkan menghabiskan pralon banyak gitu. Oh iya. Terlalu jauh jarak. Dan jarak pembuangan dan- akhirnya di mana tuh Pak? Berarti langsung Sungai? ke sungai atau Laut. Enggak. Itu kan semacam apa? Ditanam, dipendam. Pembuangan iya. Misalkan kayak sapi tank gitu ya mungkin. ada lahan sapi tank itu kan pertama kan masuk sapi tank terus nanti keluarnya itu sebenarnya airnya sudah bersih juga gitu. Gitu ya. Jadi airnya itu kan misalkan masuk sini terus masuk sini kan Oh, ada penyaringnya, ada penyaring. filternya gitu. Tapi jauh-jauh Pak. Itu masnya tadi yang bersenyeting itu kan nggak tahu apa lahannya di mana gitu sebenarnya ngomong pralon panjang gitu baru disaring nanti di sana. Loh, itu siapa yang membuat? Jenengan sendiri atau kelompok? Saya sendiri Sendiri ya. sendiri. Saya kira itu ada jadi satu dari sana ngirim sini, ngirim sini. Enggak, sendiri. Berarti Di sana itu akhirnya sebenarnya tetap keluar air bersih saing. berarti kan. Ribet. Kalau tahu seperti ini enggak namanya di sana kan ada seperti apa ya? Kita punya Kompetitor. ngoten niku. Tapi saingan ngoten niku. Oh, Kadang-kadang- nah, yang membedakan apa kok? Kan sama-sama tahu. Ya, saya nggak tahu juga ya. Yang Rasa mungkin. rasa persaingan dan rasa dan harga. Dan harga. Nggak ada paguyuban tahu. Ya seluruh sebenarnya Indonesia paguyuban gitu. tahu itu ada. Di situ di Kecamatan Bandungan itu paguyuban tahu seras itu sebenarnya juga paguyuban. Tapi di luar apa kumpulan itu ya gitu seperti itu. Dewi-dewi. Nggak punya komitmen harga. Enggak ada. Sama di situ kan. Nek disepakati sesuai aturan kan. Nah, Udah kita itu ngumpul. enak, Harga sekarang tahu karena delay naik kita tentukan sekian. Iya. Sama semua gitu. Itu enggak bisa kalau itu. Batu bara juga kayak gitu apa maksudnya? Ini di tempat saya ini kan ada 10 itu kan 10 tahu itu sudah disepakati harga misalnya 7.000. Sudah ada paguyubannya istilahnya. Sepakati 7.000 ya misalkan 1 hari 2 hari ya emang 7.000. Geser Tapi ya lagi. nek sing ora payu mau kan yo didol sak Sak payu. sak ngisor meneh ngoten. Iya bisa tahu ke payu ngoten. Iya. Ya begitulah. Karena kondisi Persaingan. kondisi pasar kan ya Kondisi fluktuatif pasar naik iki turun. ngoten iki. Tidak stabil terus begitu. Tapi kalau untuk kondisi saat ini kebutuhan di setelah pandemi ini naik atau turun, Pak? Sebenarnya itu Masyarakat itu. waktu pandemi itu malah naiknya luar biasa. Loh, apa-apa yang membedakan apa? Yang menyebabkan? Enggak tahu ya, yang penting ada permintaan tahu itu dari mana-mana itu banyak gitu. Walaupun kita kirimnya lebih jauh dari kadang-kadang ngirimnya ke Demak gitu kan, Purwodadi ke Kudus itu, tapi permintaan itu lebih banyak dan harganya pun lebih mahal daripada yang gitu. Tapi baru apa dikasih rezeki sama Allah yang gitu kan. Selama ini pemasarannya hingga mana, Pak? Kalau ini sekarang itu sampai Salatiga, Salatiga. Babatan, Ungaran, sejauhnya itu. Terus sama pasar Ngelimbangan. Kalau Enggak ke sini, Pak. Enggak turun ke sini, Pak. enggak. Jauh sini. Mas. Jauh ya. Jauh. Paling Solo 3 itu paling Paling jauhnya itu sih. mentok. Berapa kilo itu berarti? Ke Salatiga itu ya kira-kira ya 15. 15-an kilo.
Soalnya ini kan masuknya pasar pagi, jadi dikasih pasar pagi gitu kan malam caranya kan. Oh, yang ngirimnya malam. Ngirimnya malam. Karena yang bakulnya yang ngambil ke rumah saya kan kadang-kadang malam juga. Nah, yang Jalan 3 Ungaran kan sebenarnya bakulnya main ke rumah saya ngambil sendiri, enggak diantar. Iya. Kalau yang seperti ini ketika pemakingan atau mungkin karena banyak orderan kemudian ketumpuk itu menjadikan tahu remuk apa tidak? Enggak. Paling juga keluar airnya gini. Kalau remuknya itu enggak. Kalau sudah di packing gini, misal enggak bocor plastiknya gitu kan, enggak apa-apa. Baru ditumpuk berapa, gitu, enggak apa-apa. Kalaupun remuk gitu, apakah bisa Daur ulang. Ya, dijadikan satu lagi dengan pembuatan yang baru? Asalkan belum bau apa kecut atau gimana gitu kan, masih bisa. Tapi kalau sudah kecut gitu kan, wong dimakan sendiri sudah kecut sudah nggak mau, kalau didaur ulang lagi kan malah ngelek-eleki. Larinya kemana Pak itu? Ya dikasih mentok. Oh, berarti mentok ayam. Ayam. Kalau nyanyi Nggih. Mentok. ngawur banyak ada itu. Tak kandani ngono kan lho. Mong lakumu. Punya ternak, Pak? Atau bangga? Kasih lele, bagus nggak Pak? Bagus juga. Wah ini berarti ya. Tapi kalau lele itu gembusnya yang paling doyan gitu. Oh gitu. Maksudnya Tahunya tidak dijadikan gembus tapi dijadikan itu. Termasuk komboran sapi kan juga. Iya. Ampasnya itu Pak. Iya. Jadi kalau Mbak nggak begitu suka ya? Kalau tahu nggak begitu suka? Enggak. Berarti Kalau kalau kecuali kalau sudah bau itu buacin itu kan baunya kan terlalu bau menyengat itu kan dikasih lele malah mau. Oh, lele. Tapi kalau belum menyengat itu dikasih gitu kan malah nggak mau gitu. Oh. Mau tapi ya apa? Seleranya Kurang selera gitu. Misalnya makan tapi yo hikmah iki yo nyat. Apa? Apa? Lah iya. Nek umpamane sing seger ya dipangan menungso. Iya. Engko nek umpamane kepeksane ora payu terus dadi kecut. Dadi bacin awake. Lele. Nah, malah lele sing gelem. Nek utuh-utuh ngene seger-seger pakai lele malah ra gelem lele. Gue menungsoni nesu, lele nih sih dipangan. Malah Iya. goreng. Baik pemirsa, masih kita tunggu bagi Anda yang ingin bertanya pada Pertahuan Pak Zainal tentang tahu serasi. Anda yang ingin tahu tentang tahu, tahu tentang tahu. Ya. Yang penting kita tahu sama tahu. yang penting kita Pernah buat tempe delinya, Pak? pernah tapi apa itu pakai daun andong. Tahu daun andong? Enggak. Daun apa? Daun andong. Oh, dandong. Ya. Daun andong. Itu biasanya untuk Delman itu. Enggak, itu kan daun andong. Kayak mendong. oh, mendong. Iya. Daun andong. Di tempat saya itu namanya daun andong. Tapi kalau di sini belum nggak tahu namanya. Itu dikasih bungkus itu katanya itu tempenya lebih wangi gitu kalau dimakan. Enggak sekalian pandan wae. Beda. Enggak gimana? Jenengan terus enggak melanjutkan produksi? Masih, tapi itu kalau musim kemarau seperti ini kan daunnya juga susah carinya. Carinya juga susah. Soalnya enggak tumbuh kan, kurang air gitu kan. Daunnya kecil-kecil gitu kan. Loh, enggak pakai daun Pisang gitu. Pisang? Enggak enak. Katanya kurang enak gitu. Sebenarnya juga bisa pakai daun pisang. Tapi daun kan jati. kebanyakan kalau di Bandungan itu ya lakunya yang seperti Daun itu. Jadi wilayah itu juga beda-beda ya, Pak. Jadi wisata-wisata dari mana itu ke Bandungan itu yang dicari tempe seperti itu. Tapi kalau orang kampung itu yang cari yang tempe yang besar-besar itu.
pakai plastik itu yang dicari seperti itu. Kan di kampung itu kan Ya, untuk cari yang kebutuhan, murah. Nggih, nggih. Murah gede. Gede murah. Iris tipis-tipis. Nggih. Yang kepleh tadi apa bahasanya? Ayit. Kayak sing kepleh. Ora eneng. Ada Lentur. Lentur. Ayit bang ki apa ayit nih? Anyit kan Ayit tadi apa ayit tadi? ayit Ayatnya lendir ya. lendir. Lendir, Pak. Enggak, itu tadi Pak ada, ya. tadi Oh, yang Pak tadi ya, anu Pak ya, tahu. enggak kemberiuk lagi tadi apa ya? Ya bahasanya nek kene apa? Lemes. Lemah. Bahasanya Oh, sini itu. tuh kepleh. Oh, iya, Kepleh, kepleh. Ha. Kepleh. Di tempat saya kepleh. Kepleh Wonogiri juga Kalau di kepleh. tempat saya Pak. itu Di sana apa? Iki tempene Bukan, kepleh-kepleh. kepleh loh, Pak, Bukan, tadi bukan. Iki arep perang iki malah nih. Amis. Apa? lemes. Hah? Amis. Amis. Amis sih. Games. Ames. Oh, ames. Ames. Oh, ames. Ames. Ya. Itu tempenya ames. Ya kepleh-kepleh ku mau. Lemes wisan tempene. Ya itu seperti kalau habis digoreng ora dipangan-pangan, itu kan jadinya kepleh-kepleh juga. Iya. Itu kan kepleh lawannya kriuk-kriuk gitu. Lawannya ya. Iya. Kosok balene. Gosok balene nggih. Itu khas tempe mendoan di sana juga toh, Pak? Oh, saya kira itu hanya Wonosobo saja Di itu. sana juga ada tempe mendoan itu yang pakai plastik itu yang rumah Itu kan besar-besar itu. lakunya bukan main di kalau di sana itu. Loh, kok jenengan Banyak enggak laku. buat itu juga? Lah, waktunya udah nggak bisa Lebih tenaganya. sulit tempe ya, Pak? Ya enggak. Enggak juga. Enggak, malah lebih sulit ini daripada tempenya. Oh, malah Kalau nih. tempenya kan cuma di apa ya? Cara bikinnya kan cuma dimasak, digodok, digodok baru dikum, mangke dipecah baru dibikin tempe dirageni gitu. Dirageni. Udah jadi? Sudah jadi, sudah laku kalau di Bandung kan seperti itu sudah laku. Wah, sebenarnya ya mau buat pekerjaan sebenarnya ya banyak ya, Pak ya. Banyak juga. Kalau anu Pak, Tempe buat tahu. satu apa tadi 11.000 ya, 11 sampai 12.000 ya, 12.000. 1 kilonya. Itu kalau misalnya 100 kilo, 100 kintal, 100 kintal, 100 kilo satu kintal itu dijual nanti bisa untung berapa Pak biasanya Pak? Kalau sudah jadi anu tahu dijual gitu Pak. Ya kalau kotornya itu sampai 2 Marun. juta, 2,5 juta gitu. 2 juta setengah satu. Ini kan satu sama kintal ya. 6.000 kali 6.000 kali Berarti 400. separuhnya sendiri ya, 100% ya. Keuntungan kan, 100%. diambil untuk bayar tenaga, diambil pakai kayu, kayak gitu kan. Sebenarnya juga sedikit. Kayu, Kasih kayu. untuk godok delinya. Untuk masak tahunya, masak apa? Susunya tadi kan. Terus mendapatkan kayunya maksudnya Tuh dari penggergajian gitu atau penggrajian gitu kan Sebritan ada itu. sebritan. Nah, ngoten niku sebritan. oh ya podo bakar botok. Nggih. Bodoh. Iya. Wah. Apa nggak rebutan sama orang jual boto Pak? Kasihan ya. Di sana kan botol nggak ada. Enggak ada. Dataran tinggi enggak ada ya, Pak ya? Juga ada tapi berapa orang itu? 3 orang atau 4 orang. Jangan, Pak, itu ngerkoso, Pak. Ngerkoso nggih, Pak. Wong mboten orang gawe foto wis Wis kaya koyo ngene tele-tele ya, Pak ya. Kalau selama ini jual boto gimana Mas? Jadi proses kok aku sing dadi Keuntungannya seberapa Mas? bisa 100% kan? bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Alhamdulillah. Bakul udah dihapus. Pusing piye. Iya tuh wedangan omalah karo aku iki. Mungkin lho Pak Zainal. Oh iya. Sambil nyanyi. Zainal. Kan ada lagunya. Oh, saya belum bisa itu lagunya. Dangdut. Oh, toh, Pak? Iya. Iya. Oh, ada. Oh, gimana Pak lagunya? Ini yang tahu. Saya enggak tahu. Awe Pak. Ya gitu. Karepku itu jenengan aku nyanyi gitu loh, Pak, malah ngelempar game. Awe tapi lemparin. Rasa nyanyi. Ya gitu Pak. Bagus. Nyambung Pak. Nyambung. Ini keluarga lihat di rumah Insyaallah. atau Lihat, udah tidur?
Nah, ini jeneng pandangan ke depan dong biar dilihat istri sama anak mantu. Pakai parabola apa pakai apa? Tuh, di Pakai sana digital. digital. Oh, sudah digital ya? Jadi itu pakai lewat YouTube itu. Oh, beda. YouTube berarti. YouTube. Sekarang pakai Antena apa? digital itu Biasa, TV biasa itu bisa Pak. Sudah bisa. tapi pakai perangkat lagi kalau belum digital TV. Kalau TV-nya masih TV dulu tabung itu harus tambah. LED aja yang belum ada perangkatnya itu. Itu tambah alat 200.000 sudah bisa. Nanti jangan matur kali Pak Yoyo. Ayo yuk. Tahu tuh. Tahu. Dia kan dulu yang pas parabola. Nah, beliau yang di sini kan. Iya. Nah, sekarang kan sudah ganti Digital. digital itu setbox nanti biar diurus Pak Yoyo itu jenengan tanya-tanya. Tadi yang masuk VT tadi itu. Berarti iso kabeh kayaknya. Oke. Bisa. Tak kira nek isane es krim tok. Tidak hanya es krim beliau itu. Parabola bisa. Ya. Oh ya bisa punya keahlian lain dong Pak Koyot dari. Kayak itu es Lah aku krim. bisnisnya ngono-ngono ya karo njaluki ya es krim kuwi. Kalian ora ngerti. Beliau es krim. Pak Zainal ini kan Apa? potensi untuk menjadi apa? Oleh-oleh gitu kan. Bisa juga gitu, oleh-oleh khas. Oleh-oleh. Bandungan kan gini gitu. Nah, ini kan kemasannya bagus kan. Cuma kurang besar kalau yang ini kan. Biasanya kan yang lebih besar lagi gitu. Oh, Maksudnya ukuran ini ya? Ininya. Kan plastiknya kan biasanya penuh. Enggak, ininya yang Ukuran besar. tahunya yang Ukuran tahunya atau plastiknya? Enggak, tahunya juga kurang besar. Nah, tahunya kurang besar. Kalau besar lagi kan juga penuh juga gitu. Oh, Plastiknya juga segitu aja. plastiknya tetap segini, cuman ukuran tahunya kurang besar. Atau tahunnya tambah 2 lagi misalnya. Nah, enggak enggak. Ukurannya ya. kurang Ukurannya. serasi juga lah ini. Lima malah ya. Orang serasi kok malah. Jadi selusin bukan serasi. Enggak, selusin mungkin isinya 12 nanti. Digaduk-gaduk gitu. Iya. Oke. Kalau di tempat-tempat wisata sudah ada belum Pak? Ya, itu Bandungan ini kan mungkin kan penjualan pertama kan sebenarnya di wisata sih itu. Kalau di pasar pagi kan sebenarnya tahu sudah apa ya, nggak masuk di tempat wisata, baru dijual ke Prioritas pasar berarti. pagi. Iya. Prioritasnya Sebenarnya itu kan kalau wisata ini yang dicari itu sebenarnya tahu seperti ini. karena untuk oleh-oleh itu. Untuk oleh-oleh dan tempenya juga tempe yang daun itu yang tali karet kiwat tangan itu tali karet. Iya. Wah. Berarti tempe itu juga dijual mentah, Pak? Iya mentah belum ada. Belum digoreng? Belum. Oh. Jadi tempe mentah masih bentuk deli itu. Terus sudah masak. Kalau wis mateng wis kono wis mateng ke tengah omah malah do. Yo keplek-keplek mau. Ora wis ketua. Do mampu tempe bosok. Jadi masih semangit gitu jadi. Kalau dari Bandungan itu sebenarnya masih deli ngono. Iya, masih betul dulu ya. Jadi ketika sudah sampai rumah nanti besok bisa digoreng. Besok baru pas bisa. goreng pasti enak itu. Sesuk anget-anget. Segone pulen. Tempe cocol, tahu cocol. Goyo-goyo wae. Lah iya, Tenan gue. pagi di teras. Berarti harus di teras itu mestinya. Boyolali. Dan tadi anunya kan tempenya harus pakai Apa lagi, Pak? pakai daunnya yang ada di tempatnya Alek. Apa itu? Daun andong tadi. Andong. Di tempat saya nggak ada. Oh, andong itu Boyolali kan? Oh, malah nih. Iya, nyambung ini udah nyambung nggak mau. Teras Boyolali, Andong Boyolali. Ini Pak yang Bandung kan loh. Oh. Lewat Boyolali. Ya lewat, jelas lewatnya. Ada yang belajar ke tempat jenengan, Pak? Ya, Selama PKL gitu. Itu PKL biasanya yang datang ke rumah. PKL jurusan apa, Pak? Ah, Pertahuan. Tata boga. Perindustrian apa enggak? Industri Yang ya? penting di situ ya toko melu ajar-ajar gawe tahu, carane meresap. Berarti kan industri rumahan tahu lah. Dadi kok ajar ke tahu ki jurusane apa ki ora mudeng lho sing penting ki Nek kowe teko ngewangi teko kene ngono. ngewangi ngoten niku. Rong dina, telung dina kadang-kadang
Sleh kok do Bali ngono iki apa PKL iki tenanan ora. Biasanya kan nek nang Kembang itu kan apa Rono kan jaluk tanda tangan. Akeh beberapa hari di situ kan Bisa sebulan atau bisa 2 sebulan atau 2 bulan, tapi kalau di situ di tempat tahu itu jelek lu Ya itu mungkin dia hanya melihat bagaimana cara membuat tahu gitu. Iya. Tidak dengan memasarkan, bagaimana juga Manajemennya pengelolaan tidak. cuma belajarnya cuma bikin aja sama caranya meres kan ngoten niku. Berapa orang Pak biasanya kalau sana Pak? Nomor sira. Ada 7 orang. Berarti sebaiknya per satu orang itu sehari saja Pak, sehari 2 hari maksimal. Nanti hari kedua orang kedua itu jadi nanti bisa 1 bulan komplit Pak nanti Pak. Iya sebenarnya. Enggak tahu tapi kalau Seorang ya bareng kan. Teko kadang-kadang aku enten sing nginep ngono, wah aku tak nginep kene Pak. Kadang-kadang niku ora teko melu nggae tahu ngono. Sesuk engko 2 dina nginep kadang sesuk teko Bali ngono. Sakarepe dhewe ngono. Dan itu enggak masalah itu. Enggak masalah menurut saya. Kalau produk jenengan ini dibandingkan dengan produk-produk yang lain yang ada di pasaran juga itu kelebihannya di mana Pak? Sebenarnya sama saja ya tahunya. Kualitasnya, tahan lamanya. Tahan lamanya juga sama. Rasanya ya rasanya itu yang bisa membedakan itu sebenarnya pelanggan sendiri. Nah, komennya pelanggan selama ini gimana? Enak-enak komen aja, Pak, ya? itu kan nggak ada yang komen gitu misalnya ya enak. Kalau nggak enak kalau nggak komen. Berarti enak komennya kan enak. Nah, harus begitu namanya gitu. Karena yang paling harus dipilih itu kan yang harus ditampilkan satu dari sisi packaging, kemudian rasa tadi mungkin tidak asinan atau tidak terlalu hambar, tidak hambar. Ya, terus kemudian keawetan juga ya, keawetan saja. Kalau begini sebenarnya pakai pengawet enggak Pak? Enggak perlu ya? Enggak perlu Tanpa bahan pengawet ya. Tanpa bahan pengawet. Sip. Berarti itu juga mendukung makanan sehat ya Pak ya? Mendukung makanan sehat. Di Bandung kan juga nggak boleh misalkan ada bahan pengawetnya gitu kan bikin tahu. Yang larang siapa Pak? Ya, kalau di sana ada dinas kesehatan keliling atau gimana? Ada yang mantul. Enggak keliling. Cuma di balai desa gitu kan di desa itu kan bilang sama desanya di situ kan misalkan nggak boleh gitu kan. Ya terus desanya kan pamrih nggih ngomongnya perkara ajeng kulbah kemungkinan yang ngono kuwi suka desa ki ning wis kandhake ra entuk enggak bahan pengawet kan bagus berarti ada perhatian juga nggih ada perhatian. Apa juga ada pelatihan manajemen gitu dari tingkat desa tingkat kecamatan enggak ada jadi itu murni UMKM nggih dari bawah gitu ya dari bawah. Kalau pengrajin tahu seperti sekarang ini termasuk yang mulai jarang orang berwirausaha tahu atau semakin banyak orang berwirausaha tahu ini Pak kalau di wilayah di tempat jenengan itu? Iya. Berkurang ya Pak? Ya nggak tambah juga nggak kurang. Stabil ya? Stabil gitu. Orangnya ya itu sebenarnya saya itu yang bikin tahu ini yang paling terakhir bikin itu saya gitu. Di sana itu yang terakhir bikin. Sebenarnya bikinnya kan sudah lama-lama. Yang lainnya sudah dulu. Sudah dulu. Ya. Saya belajarnya kadang-kadang kan dari orang-orang itu yang rata-rata kalau khusus penjenengan sendiri memang pernah 100 kilo ya. Tapi rata-rata kalau keseharian penjenengan berapa kilo? 20-an kilo atau 50 kilo? Normal harian Pak? 1 kintal itu. Oh, 1 kintal itu. Ya oke loh. Kadang kan kurang kan kalau misalkan kurang itu kan bisa ngambil di teman produksi itu kan juga ada walaupun di sana nggak ada yang ngambil nggak boleh gitu kan ada juga kan namanya bikin sama-sama bikin tahu kadang-kadang kan ada saingan merasa kesaingan atau gitu tapi kan ada juga yang ya sebenarnya mbakmu kurang kan juga kan ngoten niku. Bisa seperti itu. Oke.
Dan 1 kintal itu termasuk yang terbanyak atau paling yang sedikit di antara pengusaha tahu lainnya? Itu sedengan. Misalkan ya ora akeh banget. Kadang-kadang ya ana sing luwih sithik meneh, ana sing luwih akeh meneh. Ya. Baik. Udah habis waktu kita segera keliling kita. Ya. Keliling udah tahu. Tahu. Masarkan tahu jangan malam-malam loh. Loh. Gak enak loh. Kalau tahunya sudah masih anget gitu nggak apa-apa. Berarti besok Colek pagi. sama petis gitu juga enak juga. Ini petis bareng ya? Iya. Enak loh. Tahu petis kan Semarang ya Pak ya? Semarang tahu petis. Iya. Padahal itu juga kecap kan. Bandungan. Bandungan. Ya kan Kabupaten Semarang juga. Kota Semarang. Kota Semarang beda sama kabupaten beda. Semarang itu presto enaknya. Hah? Presto. Presto itu bisa Semarang bisa Pati. Juwono itu. Bandeng presto nih enak. Sana itu lumpia. Lumpia itu Patok, enak, Jogja. Ya. Itu bakpia itu. Tapi kalau terkena patok ular itu bahaya lagi. Piye apa nih? Iki ora kadung. Ora kan. Ayo Pak. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita hari ini dengan narasumber kita Pak Zainal Pak Zainal dengan tahu serasi Bandungan merek Hartomoro Artomoro. tanpa bahan pengawet. Produk tahu serasi Bandungan Jateng, jaminan mutu kesetiaan pelanggan. Jangan lupa kalau pemirsa Tidak. berkunjung ke Bandungan, silakan mampir ke Telogosari untuk melihat langsung ataupun juga untuk bisa kulaan, bisa untuk belanja oleh-oleh Ya. khas Bandungan. Langsung menghubungi Pak Zainal Zainal di nomor 088 22 6838 512. Bener nggak? Yo eling jos. Bener nggak? Ya mungkin ya. 512 ya. 12 itu kalau situ gajinya 12 itu Pak. 12. Biar ingat. Oh iya, ya, tadi belum saya tanyakan. Apa? Yang gini tapi yang sudah dibungkus? Enggak ada. Wah, ada Pak. Enggak ada repot gorengnya, minyaknya larang ya kan. Ya Iya, wis. iya. Nggak ada. Siap. Ada. Ya, Baik, akhirnya saya Janto. bagus. Karang Taruna mengucapkan banyak terima kasih Pak Zainal. Pak Zainal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Monggo Pak di Monggo.